Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Christian di acara kesayangan kita, Tori, Today's Story. Kali ini Kak Christian akan menceritakan kisah yang menarik sekali. Judulnya Tim Si Pemarah. Gimana ya ceritanya? Yuk kita dengarkan sama-sama ceritanya. Ini adalah sebuah cerita tentang Tim. Tim telah lama membuka hatinya bagi Tuhan Yesus dan ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Akan tetapi, Tim mempunyai satu kekurangan yang besar. Dia kurang sabar. Biasanya, Tim begitu cepat menjadi marah, sehingga ia sendiri kadang-kadang heran tentang hal itu. Memang, dia sudah berusaha keras untuk mengatasi kebiasaan yang buruk ini. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus tidak senang apabila dia berkelakuan buruk. Pada suatu hari, Ibu Tim harus berpergian selama beberapa minggu, dan Tim ditinggalkan dengan neneknya. Ini suatu hal yang menyenangkan sekali, karena Tim sayang pada neneknya. Nah, adik-adik pasti tahu kan bagaimana sifat seorang nenek. Seorang nenek tidak pernah merasa cucunya berbuat salah kan? Nenek Tim merasa bahwa cucunya seorang anak laki-laki yang baik sekali. Nenek tidak mengetahui apa-apa tentang sifat pemarah Tim. Tim mengambil keputusan bahwa neneknya tidak akan mengetahui hal itu. Nah, Tim, ada beberapa pekerjaan yang harus kita lakukan setiap hari. Engkau harus membantu nenek mencuci piring, memberi makan ayam-ayam, dan menyapu pekarangan rumah, kata nenek Tim. Tiap hari Tim mencoba menolong nenek sebisanya. Dia mencuci piring, memberi makan ayam, menyapu pekarangan rumah, dan itu dilakukannya setiap hari. Tim dan nenek biasanya membaca Alkitab bersama-sama dan berbicara tentang suatu cerita yang menarik dari firman Allah. Dan kemudian mereka berdoa sebelum Tim pergi tidur. Belum pernah neneknya mendapati Tim sedang marah, mengeluarkan kata-kata buruk, atau sampai berkelahi dengan orang lain. Pada suatu hari, Tim pulang sekolah bersama-sama dengan sahabat baiknya yang bernama Jim. Sementara mereka berjalan, Tim tergelincir karena menginjak kulit pisang yang tidak terlihat olehnya. Tim terjatuh. Jatuh seperti itu di hadapan banyak orang sudah cukup memalukan. Tapi sahabatnya, si Jim, tertawa terbahak-bahak sampai air matanya mengalir pada kedua pipinya. Adik-adik, apa yang dilakukan Jim kepada temannya ini tidak baik. Jangan sekali-kali kita mentertawakan orang yang lagi sakit atau merasa malu. Segera si Tim menjadi gelap mata. Dia bangkit berdiri dan mengayunkan pukulan kepada si Jim. Mereka mulai berkelahi dan bertinju hingga berguling-gulingan. Dan siapakah yang kebetulan datang ke sana? Ya, itulah nenek yang sedang menuju ke rumah. Alangkah terkejutnya nenek Tim ketika melihat kedua anak itu berkelahi dan mengetahui bahwa seorang di antaranya adalah Tim. Nenek Tim memisahkan kedua anak yang sedang berkelahi itu dan berkata, "Astaga, Tim, mengapa kau berbuat demikian?
Jim menertawakan aku, Nek. Teriak Tim. Heh, tetapi kau tidak usah marah kan? Lebih baik sekarang kau pulang, Tim. Alangkah malunya Tim akan dirinya sendiri. Dia tidak berani memandang neneknya atau Jim. Ketika nenek tiba di rumah, mulailah bercakap-cakap dengan Tim. Nenek merasa kecewa padamu, Tim. Hanya karena sebuah kejadian kecil, kau menjadi begitu marah sampai berkelahi. Kau mempunyai sifat cepat panas hati. Si Tim sangat menyesal bahwa neneknya mengetahui sifatnya sekarang. Dan Tim menceritakan bahwa dia sudah berusaha menjaga dirinya dan menjauhkan diri dari perkelahian, dan bahwa dia sangat memerlukan pertolongan. Tetapi Tim, memang ada pertolongan. Lalu dibukanya Alkitab dan dibacanya. Yohanes 14 ayat 16-17 berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Hal ini memberikan harapan baru kepada Tim. Nek, mulai sekarang aku akan bersandar kepada Tuhan Yesus. Tuhan pasti akan menolongku dan memberiku kemenangan. Tim merasa bahwa dia harus berbicara kepada Jim. Dia tahu bahwa dia telah merusak hubungannya dengan Jim. Tim juga ingin sahabatnya itu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya juga. Tetapi sekarang, setelah peristiwa itu terjadi, Tim tidak yakin kalau sahabatnya mau mendengarkannya lagi saat dia membicarakan tentang Tuhan Yesus. Namun, Tim sudah meminta ampun kepada Allah, dan dia harus berbicara kepada Jim juga. Ketika berjumpa dengan Jim, Tim berkata, Jim, maafkan aku. Aku menyesal sudah marah-marah kepadamu. Aku berharap kau mau memaafkan perbuatanku. Oh, tidak apa-apa, Tim. Aku juga merasa diriku bersalah dalam hal ini. Akulah yang seharusnya minta maaf. Terima kasih, Jim. kata Tim kemudian. Aku ini adalah anak Tuhan, tetapi aku mempunyai sifat yang buruk, yaitu mudah marah dan panas hati. Nenek dan aku sudah berbicara tentang sifat burukku itu. Dan nenek mengajarkan bagaimana caranya supaya sifat jelekku itu bisa berubah. Aku juga ingin berubah, tetapi aku tidak tahu caranya. Satu-satunya cara untuk mengubah diri adalah dengan menerima Tuhan Yesus dalam hatimu, Jim. Tuhan akan menyucikan kita dari segala dosa, karena darahnya telah tercurah bagimu dan bagiku di atas kayu salib. Maka kita dapat menjadi anak-anaknya. Dan pasti sifat burukmu dan sifat burukku akan bisa berubah. Adik-adik, pada saat itu juga di rumah Jim, Tim berhasil membuat Jim
menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Wah, adik-adik, seru ya ceritanya. Sampai di sini dulu story kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, bersama Kak Ella, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan bagi kami sampai saat ini. Kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami, berikan hikmat, pengertian bagi kami, untuk kami mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita yang berjudul Tim Si Pemarah. Cerita ini mengisahkan seorang yang bernama Tim. Tim adalah seorang anak yang memiliki kebiasaan yang tidak terpuji, yaitu cepat panas hati atau cepat marah. Meskipun sudah bertobat dan ingin hidupnya menyenangkan hati Tuhan, namun Tim mempunyai sebuah kekurangan besar, yaitu tidak sanggup memelihara kesabaran. Biasanya, ia begitu cepat marah, gelap mata, sehingga ia kadang-kadang heran tentang hal itu. Adik-adik, kalian pasti pernah punya rasa amarah dalam hati. Tapi, itu jangan dijadikan alasan untuk mengeluarkan kata-kata kasar pada orang lain, seperti orang yang lebih tua atau teman. Karena Amsal 14 ayat 17 berkata, "Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Belajarlah menjadi anak yang sabar, supaya kalian menjadi orang yang diberkati." Marah merupakan perasaan yang umum terjadi ketika seseorang merasa kesal, kecewa, atau frustasi karena sebuah masalah, seperti yang dialami oleh si Tim. Tim begitu marah sama temannya, Jim, yang mentertawakannya saat terjatuh karena terpeleset kulit pisang. Sontak membuat sifat asli Tim keluar. Sebuah pukulan dari Tim akhirnya membuat keduanya berkelahi hingga bergulingan. Meskipun pada akhirnya Tim meminta maaf kepada Jim atas sikapnya yang tidak patut dicontoh. Adik-adik, ketika kalian tidak bisa mengontrol emosi, maka masalah yang awalnya hanya sepele bisa berubah menjadi masalah besar, bahkan berujung perkelahian seperti yang terjadi pada Tim dan Jim. Biasakan diri kalian untuk tidak segera terpancing dengan perkataan atau sikap orang lain yang bisa menimbulkan emosi dalam hati. Marah memang normal, tapi jangan menyimpan dendam, karena itu sia-sia dan melelahkan. Seperti kata firman Tuhan di Efesus 4 ayat yang ke-26.
yang berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Amarah merupakan bentuk emosi yang timbul akibat pertentangan dalam hati. Dan kemarahan ini juga dapat menghancurkan sukacita, komunikasi, dan merusak hubungan dengan orang lain yang ada di sekeliling kalian. Sayangnya, banyak orang cenderung membenarkan kemarahannya, bukannya bertanggung jawab untuk kemarahannya. Padahal firman Tuhan berkata di Efesus 4 ayat 31 bahwa segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kemarahan yang berlebihan ternyata tidak baik karena dapat merugikan diri kalian sendiri atau orang lain yang menjadi sasaran amarah. Jadi, ketika sedang berhadapan dengan seseorang yang sedang marah, jangan cepat terpancing ya, seperti kata Mazmur 37 ayatnya yang ke-8 yang berkata, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Mari adik-adik, belajarlah menguasai emosi sehingga kalian bisa menjadi teladan bagi orang lain. Mintalah kepada Roh Kudus sebagai Roh penolong yang akan menyertai dan mengendalikan kemarahan yang ingin menghancurkan hidup kalian. Seperti kata firman Tuhan di 1 Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17 yang berkata, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Sama seperti ketika kalian mengizinkan kemarahan berakar dalam diri kalian, maka kalian juga harus berlatih kesabaran dengan memberikan respon yang benar dalam setiap situasi, hingga akhirnya menjadi sebuah kebiasaan baru yang menyenangkan hati Tuhan. Peran Roh Kudus sebagai Roh penolong akan membantu kalian dalam segala kesulitan, sehingga kalian senantiasa kuat dalam menghadapinya. Adik, kalian juga bisa menangani kemarahan dengan menyadari dan mengakui kemarahan yang egois sebagai dosa di hadapan Allah. Seperti kata 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah boleh menyertai kami dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan supaya kami menjadi anak-anak yang sabar dan tidak cepat marah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini sampai di sini dulu ya. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk mengajak teman-teman, orang tua, dan saudara-saudara kalian untuk mendengarkan Tori ya. Yang pasti, Tori selalu menceritakan cerita-cerita inspiratif yang akan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati.